Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, seperti biasa kita akan membacakan testimoni dari teman kita. Ini udah setengah jam sebelum menjemput anak Lona sekolah ya teman-teman ya. Tapi karena Lona udah janji 2024 mau lebih produktif lagi, mau lebih rajin lagi berbagi testimoni tentang tahajud ke teman-teman semua, supaya teman-teman 2024 nih makin kenceng nih tahajudnya, makin semangat, makin produktif ya, ibadahnya makin getol. Terus hajat teman-teman juga tercapai satu persatu di tahun 2024. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke cerita teman kita yang pertama. Assalamualaikum Kak, maaf aku pakai HP suami dulu. Mau nanya gimana kabarnya dan udah hamil belum? Saya udah 12 tahun belum hamil lagi setelah keguguran. Semoga dengan keberkahan melakukan tahajud dan sholawat saya diberi keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya Kak, saya mau sedikit memberi testi. Saya pernah berdoa di dalam tahajud untuk meminta agar suami saya tuh dinaikin gajinya. Alhamdulillah terkabul sampai saya tuh gak percaya Allah memberikan lebih dari yang saya minta. Tadinya nyari-nyari kerjaan, sekarang ada yang nawarin kerjaan ke suami saya, Mbak Lona. Allah benar-benar baik banget. Udah gaji dinaikin, lebih dari yang saya minta. Ditambah lagi suami gak harus capek-capek nyari kerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Lona, makasih atas motivasinya. Sebelumnya saya jarang tahajud, tapi setelah menemukan channel Mbak Lona, akhirnya aku mulai rajin tahajud. Makasih banyak ya Kak Lona. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi cerita teman kita yang pas ngebacanya tuh kayak loh kok kayak mirip sama kisah aku. Sampai aku minta izin ke suamiku, Pih ini mumpung ada yang ceritanya sama kayak aku, sama kayak kita, aku boleh sedikit cerita nggak ke teman-teman atas apa yang menimpa aku belakangan ini sampai aku sedikit berimpact jarang upload ke YouTube ya. Kalau kemarin-kemarin ditayangkan di YouTube agak nggak enak karena kondisinya lagi dijalanin. Nah tapi kalau sekarang kan udah berlalu ya, jadi boleh. Suami ngebolehin, ya udah ceritalah sama subscribermu itu. Jadi cerita Mbak ini mirip ya sama aku. Aku itu selalu minta ke Allah, ya Allah ya Tuhan, berilah rezeki yang lebih untuk suamiku. Karena suamiku pantas untuk mendapatkannya. Karena dia itu laki-laki yang bertanggung jawab. Dia menyayangi ibunya, dia menyayangi anaknya, dia menyayangi istrinya. Dimana ketiga wanita ini tuh menggantungkan bebannya tuh ke punggung suamiku gitu loh. Dia tuh tulang punggungnya kita semua. Jadi aku minta ke Allah, ya Allah berikanlah rezeki yang baik kepada laki-laki baik ini. Dan gak tahu kenapa semakin kencang aku minta suamiku tuh diberikan rezeki yang baik. Gak tahu kenapa tiba-tiba kemarin suami aku tuh kena pengurangan pegawai di kantornya. Mendadak tiba-tiba ya. Awalnya tuh kecewa banget, awalnya tuh sedih banget. Nah makanya aku bilang aku mengalami hal yang deja vu. Jadi aku udah mengalaminya lagi, mengalami yang 2 tahun dulu kan. Aku sering cerita ke teman-teman, suami aku pernah nganggur 2 tahun. Nah di 2 tahun itu aku bener-bener sama suami aku tuh nggak tahajud sama sekali teman-teman. Nah kalau yang sekarang ini kan ya udah beda ya hidup kita. Kita udah diberi ujian dapat anak surga. Kita udah disadarin oleh Allah kayak nih kamu udah aku timpakan ujian kayak gini, masa nggak ada perubahan gitu kan. Jadi otomatis itulah yang mau Lona paparkan ke teman-teman. Berbeda sekali teman-teman ujian yang saat itu di masa yang itu sama ujian yang sekarang. Jadi di masa itu tuh panik terus kayak mengeluh, kayak 2 tahun loh teman-teman, 2 tahun gak dapat kerja. Bukannya gak berusaha sama sekali, itu tuh udah interview sana sini, udah minta tolong sana sini, gak dapet karena minta tolongnya ke manusia. Tapi yang kemarin ini ya udah suami Lona tuh di rumah, terus dia gak capek-capek nyari kerja sana sini. Dia yang dilakuin dia tiap hari adalah nganter anaknya sekolah, terus sarapan sama Lona, jalan-jalan. Nanti anak pulang sekolah kita jalan-jalan, dia happy-happyin Lona sama anak. Terus dia tahajud, dia ngaji, dia sedekah. Jadi kita kan emang udah ngumpulin uang zakat ya dari penghasilan dia, itu kita keluarin
kita ya keluarin kayak beli nasi uduk, nanti kita bagiin di pinggir di jalan ke orang-orang yang nggak mampu untuk sarapan. Terus ya gitu aja, pokoknya dibawa happy. Nggak nyampe 2 bulan suami Lona ditawarin kerja. Nah itulah dia sekarang kerja di tempat itu. Nah makanya Lona ngerasa pas baca testimoni Mbak ini, ya Allah kok mirip banget sama kisah aku sama suamiku. Jadi aku udah pernah di fase sama suamiku 2 tahun nyari kerjaan, itu benar-benar minta tolong sana sini. Berbeda dengan yang kemarin ini, cuman 2 bulan kosong, dan 2 bulan itu benar-benar uang kita ya masih ada. Nah pas di bulan ini udah gajian kan nih besok ini. Jadi dia benar-benar nggak ada ngirim CV kemana-mana yang kayak nyari job vacancy kemana-mana gitu, nggak ada teman-teman. Bener-bener tiba-tiba temennya tuh 2 orang nawarin, jadi temennya satu nawarin, udah sampai di fase wawancara user kedua-duanya, tapi yang deal yang sekarang yang satu ini. Dan teman-teman tahu itu bener-bener gajinya itu lebih bagus daripada tempat sebelumnya, perlakuan kantornya itu lebih bagus daripada tempat sebelumnya, lingkungannya lebih sehat. Dan ternyata tuh kantor yang dia sekarang ini tuh nomor 1 di bidangnya dia gitu. Lona nggak bisa menjelaskan lebih lanjut, pokoknya itu yang terbaik. Sampai teman-teman itu pada bilang, kok lu bisa tembus di situ pakai bantuan siapa? Karena ya buat masuk situ tuh pasti bukan bantuan sih, tapi kayak info dari orang dalam, diajakin orang dalam, jadi nggak bisa sembarang-sembarang gitu. Dan si temannya suami yang ngajakin itu, dia ngajakin 2 teman, jadi suami sama 1 sahabatnya. Tapi yang tembus suamiku gitu. Mungkin yang sahabatnya belum rezeki kali ya gitu. Nah tapi ya itu dia nggak ada kayak membantu sampai keterima gitu, nggak. Dia hanya nih kantor gue lagi mencari bagian ini, lo ikut deh gitu. Tapi ya bener-bener mulus banget yang jalan suami Lona. Cuman 2 bulan aja di rumah, dan itu hitungannya kayak liburan ya, bukan di PHK atau bukan nganggur, tapi kayak udah di liburan. Dia kayak refresh, dia banyak nonton YouTube channelnya Haji Dwi ya kan, terus dia banyak ngaji Al-Quran. Pokoknya kan karena dia bilang karena gue lagi nggak kerja dan nggak ngapa-ngapain, ya dia ngejar kayak ngaji perjus gitu. Dan alhamdulillah keterima kerja, alhamdulillah. Jadi makanya tadi pas ngelihat testimoni kakak satu ini, Lona tuh kayak pengen berbagi ke teman-teman bahwa ini loh teman-teman, Lona udah pernah di fase yang suami Lona nganggur 2 tahun sama nganggur 2 bulan. Jadi teman-teman tinggal milih aja mau yang mana ya. Kalau yang 2 tahun itu Lona sama suami benar-benar nggak ada tahajud. Kita lagi stres banget waktu itu, bolak-balik RSCM kan yang ngurus anak Lona, almarhum anak Lona. Terus kalau yang sekarang ini yang 2 bulan ini kita sama-sama sholat tahajud berdua. Jadi kita benar-benar jadi partner dunia dan akhirat ya teman-teman. Alhamdulillah doa Lona dikabulkan Allah. Dan itu Lona benar-benar menikmati proses dimana dia, nih aku ditawarin kerja nih sama temen aku di sini. Terus dipanggil tes, sampai wawancara, sampai ada cek kesehatan segala, cek lab gitu, cek keseluruhan, cek semuanya. Sampai akhirnya dia kerja. Ya alhamdulillah banget, sampai detik ini dia bilang dia happy banget di kantor yang ini karena ya lingkungannya tuh sehat banget teman-teman. Jadi kadang kalau orang yang nggak ngerti ya sama jalan Allah akan ngerasa kenapa aku di PHK, kenapa harus aku, kenapa di saat aku sama keluarga aku lagi butuh uang Allah PHK aku. Nah itu kenapa itu yang orang gak mau introspeksi dirinya. Dan banyak banget orang yang lagi di PHK malah makin jauh dari Allah. Nah suami aku ngerasain banget kayak gue di PHK dan gue malah makin rajin nih. Dan gak nyampe 3 bulan, 2 bulan doang, 2 bulan. Ya bener 2 bulan kayak gak berasa lagi liburan aja udah. Tiba-tiba udah harus kerja lagi. Malah dia kayak ya udah kerja lagi. Jadi kayak dia bilang kayak berasa lagi cuti melahirkan ini gitu. Canda ya teman-teman ya, itu sharing biar teman-teman juga semangat. Jadi jangan pas lagi diuji sama Allah tuh ngeluh terus. Kenapa? Kita nggak ada waktu buat ngeluh teman-teman. Jadi kita pas diuji kita terima, kita sabar, dan kita riadoh, sholat tahajud, sholawat, ngaji Al-Quran, bersedekah subuh segala macam ya.
puasa Senin Kamis, boleh semua ibadah yang teman-teman udah suka jalanin, amalin, terusin. Duha gitu kan ya, Lona nggak mungkin bisa sebutin satu-satu. Jadi teman-teman jalanin riyadoh, terus teman-teman serahin ke Allah. Ya Allah, hamba lagi sedih, hamba di PHK, tapi hamba yakin ujian ini adalah langkah Allah untuk memberikan suatu rezeki yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Hamba yakin ya Allah, apapun jalan Allah itu indah, walaupun berupa ujian ya. Ujian apapun itu akan indah jika orang yang menerimanya itu legowo dan dia menjalaninya dengan baik. Kalau kita menjalaninya sendiri susah teman-teman, berat ya. Tapi kita libatin Allah, semua akan menjadi ringan. Oke, sebelum kita tutup video kali ini, kita bacain testimoni teman kita yang terakhir ya. Assalamualaikum Mbak Lona, relate banget yang Mbak Lona ceritakan. Ketika aku melakukan ibadah-ibadah seperti tahajud, sedekah dari 10% penghasilan ya, sholawat, dan menunggu keajaiban dari Allah, Allah malah gak ngabulin dan aku malah kecewa. Tapi pernah aku di saat melakukan riyadoh dan berdoa lalu pasrah, itu justru membuat hati aku tenang karena gak nunggu-nunggu dikabulkan. Malah Allah tunaikan hajatku. Nah teman-teman ya, kenapa sengaja Lona taruh di akhir video? Setelah teman-teman semua yang termotivasi dengan testimoni yang pertama tadi di awal, Lona pengen teman-teman juga yang masih sering terus mengeluh dan bertanya, kenapa saya sudah beribadah, Mbak Lona sudah tahajud, sudah sholawat, bahkan Mbak ini itu sedekahnya udah bukan 2,5% lagi ya dari uang yang dia dapat, tapi 10% dari uang dia. Itu Allah gak ada ngejawab doa dia. Tapi ketika dia riyadoh, berdoa dan pasrah, Allah malah kabulin hajat dia. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua yang nonton video Lona, tolong semangat teman-teman. Kalian di keadaan kalian terpuruk, coba kalian libatkan Allah. Karena kalau kalian gak ngelibatin Allah, berat teman-teman. Berat banget kalau gak ngelibatin Allah tuh ya. Kalian libatkan Allah, kalian serahkan semuanya ke Allah dan minta pertolongan ke Allah. Tapi ya udah nggak usah nunggu-nunggu, pasrah aja, udah pasrah, terserah lah mau sampai di mana lah ya Allah. Yang penting aku terus beribadah ke Allah. Mau Allah kabulin, mau Allah nggak kabulin, aku terus ibadah ke Allah. Karena aku beribadah ke Allah karena sayang sama Allah, bukan karena aku lagi ditimpa musibah aja atau lagi pengen hajat apa aja ya. Tapi karena aku sayang sama Allah, itu kewajiban aku sebagai umat Islam, hambanya Allah, maka dari itu aku beribadah ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang mau share testi, bolehlah, terserah kalian lah, mau di mana-mana, mau di Instagram, mau di komen di sini boleh. Tapi selebihnya, lebih baiknya yang akan kebaca sama Lona adalah di email ya, lonarandu@gmail.com. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.